Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Astrid Lekatompesi, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 di Universitas Cendrawasih, Papua. Saya sedang melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10, tepatnya materi pembakaran sempurna dan tidak sempurna pada sekolah SMA Kristen Anapana Nabire. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat.
Entah itu saling mengemukakan pendapat, entah itu saling merespon, saling menghargai teman, disiplin dalam kelompok, pemikiran kritis kalian, kreatif kalian dalam memunculkan suatu produk ketika kalian selesai berdiskusi, itu akan ibu nilai secara singkat. Ya. Yang kedua, kognitif. Ketika kalian mampu menjelaskan dua tujuan ini, maka itulah yang akan diujiankan atau menjadi tugas. Tugas yang akan ibu nilai. Entah itu tugas yang akan selesai di ibu kasih atau penugasan lain. Ya. Kalau psikomotor bagaimana? Psikomotor itu keterampilan kalian dalam pembelajaran. Entah itu keterampilan kalian dalam berdiskusi atau keterampilan ketika kalian berbicara ke ibu, mengemukakan pendapat, respon, semuanya dirangkum dalam 3 lain ya. Jadi ada afektif, ada kognitif, dan sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kalau paham berarti tolong kalian bagi kelompok. Kelompok berdasarkan kinestetik saja, tapi saat pembelajaran ini kita kinestetik saja karena kita akan praktek ya, kita akan praktek. Jadi silakan bagi berapa kelompok, 2 saja ya. Kelompok. Jadi opa sudah ya, begini aja ya, nanti dibuat mejanya sedemikian gitu ya, segini-gini aja ya. Boleh ya? Boleh ya? Coba hitung dulu. 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 8, 12. Bisa ya? Tapi ketika banyak orang seperti ini, tapi kalian harus bagi supaya semua dalam kelompok itu bisa aktif bekerja. Jadi kalian harus buat list, kamu buat apa, kamu buat apa, kamu buat apa, kamu buat apa. Supaya ketika itu menilai, meskipun dalam kelompok tapi person, individu itu aktif. Paham ya? Ya, silakan membentuk meja dulu. Kemudian ini adalah LKPD-nya. Silakan pilih ya. Terus dikerjakan. Kemudian kelompok yang satu pakai lilin ya. Ini ada lilin dan karbit. Kalian harus membuat bahwa reaksi pembakaran sempurna itu ada apa, bagaimana, sampai bisa yang pasti kalau ada oksigen dia terbakar. Kalau tidak ada oksigen dia terbakar. Kalau tidak terbakar, kalau menghasilkan karbon dioksida berarti dia tidak sempurna. Nah, ini akan kalian buktikan dengan lilin dan karbit. Ibu kasih satu kelompok pakai lilin, satu kelompok pakai karbit. Tapi karbit itu kalian bisa bikin ya, satu kelompok untuk pembakaran yang tidak sempurna dan satu kelompoknya pembakaran sempurna. Gitu ya. Oke, ini ada 2 kelas ukur. Yang ini di sini untuk pembakaran sempurna. Tidak sempurna. Tidak. Oh, tidak sempurna ya, tidak sempurna. Kita manusia ini. Iya betul, kita yang Oke, dan ini nanti 2 kelompoknya bisa, ya. Kasih nyala, tutup, diangkat, kasih nyala lagi. Apa yang terjadi? Itu yang kalian harus jelaskan, gitu ya, paham ya? Jadi ketika ini dinyalakan, biarkan, terus ditutup pakai toples. Apa yang terjadi? Nah, kalian harus lihat di sana. Gitu ya? Paham ya? Oke? Aron. Ya, jauh ini. Oh, kalian ini sempurna ya? Enggak mirip aja jadi sempurna. Bisa saja. Nggak bisa, karena dia mesti naik sampai di atas. Sempurna. 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 Wah. Oh, kalau dia sempurna, sudah kita
berarti. Tidak ada sempurna. Sekarang buat yang tidak sempurna. Ibu tidak buat yang sempurna. Kamu dulu ya. Ada Iya. Nah, ini kan dia nyala. Di sekitar ada apa? Di sekitar ada Oksigen. Darah ya itu. Oksigen. Oksigen ya. Nah, sekarang coba tutup. Tutup aja. Masuk kalau ada udara pasti. Nah, perhatikan. Biarkan dulu. Perhatikan ya. Perhatikan lilinnya. Apakah dia tetap bertahan atau dia menyerah? Gitu. Apakah dia bertahan atau menyerah? Nah, dia menyerah ya. Berarti kalian bisa tahu di dalam itu kenapa dia padam. Karena dia menerima oksigen. Nanti dijelaskan. Gitu ya. Tadi pembakarannya sempurna karena botolnya bagaimana, posisi tabung reaksinya bagaimana. Kalau dia tidak sempurna, posisi tabung reaksinya kayak gimana. Itu yang nanti kalian jelaskan. Gitu ya. Oke. Kita coba lagi dulu. Ya, boleh. Coba. Iya. Oke. Silakan. Dibalik, hati-hati. Nah, ditarik. Oke, hati-hati. Oke. Sekarang karbitnya diletakkan di samping. Ya. Langsung. Ya. Biarkan dia naik dulu. Biarkan dia naik dulu. Oke. Dibakar. Udah, angkat. Oke. Silakan. Coba dites apakah dia sempurna atau tidak sempurna. Bagaimana? Tidak sempurna. Tidak. Nah, kalian bisa bawa segini untuk menjelaskan kenapa kalian bilang bahwa itu tidak sempurna. Gitu ya. Oke. Sekarang ini ditutupi. Mana? Minyak dulu. Minyak atau mau? Nah, sekarang dia nyala. Berarti sekitarnya ada udara. Tahu? Nah, sekarang coba. Apakah dia masih bertahan hidup? Buat sekali Nah, ya kan? Padam dengan sendirinya. Coba kalau ini wadahnya segini saja. Tidak kan pada dasarnya kalau kita buka di sini kan ada udara. Ya kan? Pas kita kasih masuk, dia tidak langsung padam. Karena apa? Volumenya bagaimana? Nah, itu yang harus kalian juga tempat untuk menjelaskan. Jadi kalian analisis kenapa lilin bisa nyala seperti ini, terus ditutup, apakah namanya dia padam, terus ini kenapa dia hitam? Nah, hitam ada unsur apa? Karbit ya, tinggi bagaimana? Gitu ya. Ini dipastikan lagi, siapa tahu kalian bisa bikinnya sempurna. Oke, yang mana? Kamu tadi sampai di berapa kalian ke Sumatera? Sampai angkut ini. Sampai di Kalau yang tadi sampai di ini. Pakai keju ya, tidak apa-apa tuh ibu. Yang besar yang kecil mas. Dekat ya, tidak akannya tidak terlalu. Oh kayaknya ini naik. Yang goyang. Biar dia naik. Tidak ada. Ya, sudah dibuka. Coba diangkat. Terus balik begini. Terus balik. Jangan balik. Nah, balik. Nah. Tunggu. Siapa tahu jadi yang sempurna. Ini Mas Ledar aja. Malah asap tambah asap lagi. Ini menyala lagi. Wow, magic. Magic. Iya kan? Ya.
Makasih. Saya bilangin tadi dia mau coba kipas ini cuma bilang coba tuh. Video Ini bisa kalian bisa jadikan pembahasan ini ya. Nanti ada di YouTube yang dibagikan. Oh ini dapat apa Ibu. Ibu kalau begini sempurna kan tidak nih? Tidak. Masih belum terlalu sempurna kan? Resa lagi kak. Mari Des. Halo, salah lagi kamu. Tapi tidak ini ya. Masih sama tidak? Cuman bedanya Jika tidak ada oksigen, api itu akan mengeluarkan asap dan minyak. sama sih, cuman bedanya ini kan karbon dioksida, ini karbon dioksida gitu doang. Ini beratnya sama semua. Kalau depannya masih ada beda. Ya tapi dia nanti keluar asap kok, tapi mati asap keluar. Asap dia jadi polusi udara. Nah, tidak sih kalau ada api tidak ada asap. Oke, ya silakan siapa yang mau presentasi duluan. Sudah belum? Belum. Oke, merasa cukup hasil diskusi kalian. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Gitu ya. Jadi yang duluan kelompok mana nih? Ya. Yang sempurna ya, pembakaran sempurna dulu. Kalian tidak sempurna kan? Iya, tidak sempurna. Tuh, dua-duanya deh. Yang sempurna atau tidak sempurna langsung dijelaskan dua-dua. Ya, gitu ya. Paham ya? Nah, silakan kelompok sempurna atau tidak sempurna, silakan dijelaskan. Produknya ibu tampilkan ya. Kalian harus perhatikan mereka baik-baik. Dengar penjelasan mereka baik-baik supaya ada yang mau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Gitu ya? Oke, silakan kelompoknya. Shalom, selamat siang ya Bapak dan teman-teman. Satu suaranya. Hari ini kita mau presentasi kami dari kelompok apa? Tidak sempurna. Ya, Di sini silakan. kita akan membahas soal yang pertama, apakah terdapat persamaan pada beberapa contoh reaksi pembakaran. Oke, di sini dari permasalahan yang kami lihat tadi, kami menemukan ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat persamaan pada beberapa contoh reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Jawabannya tidak ada persamaannya. Pertanyaan kedua, permasalahannya yang kedua, bagaimana perbedaan jumlah oksigen yang terlibat dalam pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna? Jawaban kami, dalam pembakaran sempurna, oksigen tersedia dalam jumlah yang melimpah, sedangkan pembakaran tidak sempurna jumlah oksigen cenderung sedikit. Oke. Bagaimana? Ada tanggapan? Tanggapan dari kelompok ini? Ada? Pertanyaan, silakan. Berdiri. Nah, kita mau tanya tentang tadi kalian kasih pertanyaan apa? Terus kalian jawab apa nih? Iya, apakah ada persamaan di pembakaran itu? Terus kalian jawab tidak. Itu maksudnya dalam hal apa? Tidak apa? Ada hasil reaksinya atau secara fisiknya langsung atau apa? Yang tidak ada persamaan sama sekali. Oke, silakan. Tadi ada kan pertanyaannya ditimbulkan dari masalah tadi. Adakah persamaan dari pembakaran sempurna maupun tidak sempurna? Jawabannya tidak ada. Jadi kelompok ini membutuhkan penjelasan dari kalian. Kenapa kalian bilang tidak sama? Oke, silakan. Tidak Ayo. persamaannya itu dari segi kita bisa adu dari permasalahannya karena
apa ya, maksudnya kan tidak ada persamaan toh, mulai dari jumlah oksigennya yang diperlukan, terus dia punya zat hasil reaksinya juga berbeda, makanya itu tidak ada persamaan. Oke, bagaimana? Kita hasil reaksi kan ada yang sama. Ada yang sama. Hasil reaksinya sama tidak? Ada yang sama. Ada yang sama. Ada yang sama. Berarti bentuknya yang tidak sama. Bentuk reaksinya atau bentuk pembakarannya atau bentuk prosesnya? Bagaimana? Ayo. Kalau tadi tidak sempurnanya apa yang berlebih? Perhatikan. Silakan. Apa yang berlebih? Temukan tadi. Kalau pembakaran yang sempurna tadi itu tuh karena oksigennya cukup. Sedangkan kalau pembakaran yang tidak sempurna itu oksigennya tidak cukup. Nah, terus kan pertanyaannya Martinus tadi cuma ada persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaannya itu sama-sama menghasilkan ada karbon dioksida di dalamnya. Terus maaf tadi mungkin malah mungkin teman-teman tidak ada yang juga, tapi memang ada persamaannya, yaitu dalam persamaan reaksinya itu sama-sama menghasilkan karbon dioksida. Nah terus kalau untuk hasil reaksinya juga berbeda. Jadi makanya kami bisa bilang tidak sama itu karena hasil akhirnya begitu. Karena kalau yang pembakaran tidak sempurna itu mengeluarkan asap, kalau pembakaran yang sempurna itu tidak mengeluarkan asap. Oke. Silakan. Berdiri. Ya, dari penjelasannya Marta, apa ini pembakarannya sama-sama menghasilkan karbon dioksida kan? Sama-sama menghasilkan karbon monoksida. Kalau sama-sama berarti bisa jadi sama-sama seharusnya sempurna. Tapi tidak sama-sama seharusnya tidak sempurna. Tidak. Jadi bukan berarti dia mengumpulkan ada karbon itu langsung bisa dibilang dua-duanya sempurna. Yang satu bisa menghasilkan CO2, terus ada zat lainnya juga yang terkandung yang bisa dibilang tidak sempurna begitu kan? Kalau membuat praktek itu begini, kalau pembakaran tidak sempurna itu kan dia akan mengeluarkan asap hitam toh, sama ini tempat produknya juga jadi kayak warna hitam gitu. Itu gara-gara ada karbon monoksida. Karbon monoksida itu kan mengandung racun dan jadi dia asap itu semua jadi hitam dan ini jadi hitam juga. Sebenarnya itu jadi hitam iya, asap itu jadi hitam. Tapi kalau karbon dioksida dia cuma menghasilkan asam. Karbon dioksida dia mengandung asam sehingga dia tidak mungkin menghasilkan asap yang warna hitam. Jadi kalau kau bilang sama-sama menghasilkan karbon monoksida, nanti dua-dua harusnya warna hitam. Berarti kau bilang monoksida. Monoksida, Kita Oke. Dioksida atau monoksida? Dioksida. Ada lagi tambahan? Sama yang hasil praktek pembakaran lilin tadi itu juga tidak jauh beda. Kita bisa dapat pertanyaan dari permasalahan yang tadi itu mengapa lilin saat ditutup dengan botol apinya akan mati. Di sini lilin dapat menyala tuh karena terjadi reaksi antara zat dan oksigen. Tapi kalau ditutup karena oksigennya akan habis, jadi lilinnya juga akan mati. Oke. Mana? Mengenai lilin tadi bisa diterima? Bisa. Oke. Mereka punya kesimpulan ada di sini ya. Kesimpulannya dalam bentuk produk, ya. Nanti lihat lagi. Ini kesimpulan dari mereka. Ya, kesimpulan dari mereka. Oke, biar masuk ke kelompok. Oh, ada penutupnya. Silakan. Oke, demikian presentasi kami. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Silakan kelompok ini. Oh, ini sudah dikirim ke Pak. Oke. Ya, selamat siang teman-teman dan ibu. Kami sekarang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan praktek kami. Ya tadi yang kita selesai praktek dan kita mendapatkan dua pertanyaan. Bagaimanakah perbedaan reaksi antara pembakaran sempurna dan tidak sempurna ditinjau dari hasil reaksi? Kalau pembakaran ini jawabannya, kalau pembakaran sempurna tuh oksigen tercukupi sehingga menghasilkan CO2, H2O, H2O. Kalau pembakaran yang tidak sempurna itu oksigen sedikit sehingga menghasilkan CO dan uap air atau H2O. Lanjut Pertanyaan kedua, apa yang dimaksudkan dengan pembakaran sempurna dan tidak sempurna ditinjau dari jumlah O2 yang bereaksi dan zat hasil reaksinya? Jawabannya, reaksi pembakaran sempurna terjadi ketika masukkan oksigen atau oksidator
cukup, sedangkan pembakaran tidak sempurna terjadi ketika pasokan oksigen sebagai oksidator dalam keadaan yang kurang atau tidak. Oke, udah? Ya. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang memberi pendapat? Atau ada yang memberi saran? Mereka belum jelaskan yang ini. Atlis ada. Silakan. Ayo. Apakah sudah jelas? Apakah diterima hasilnya? Beri saran mungkin saran. Tidak sama. Bagaimana? Saya. Ya, silakan. Berdiri. Saya mau tanya, tadi kan dari kita kelompoknya ada Lili toh, jadi tadi ada kita pendapat, jadi kalian pendapat bagaimana? Dan tadi Lili. Tentang Lili. kita belum jelaskan. Jadi mau jelaskan apa? Jelaskan. Silakan Lilin. Dari praktikum Lilin. Yang Lilin bagaimana? Jadi dari praktikum lilin tuh dari yang tadi kami praktek taruh lilin, terus taruh botol, tutup. Nah, itu lilin akan tetap menyala ketika botol itu tidak ada. Jadi apinya tetap menyala tadi itu ketika udara oksigennya masih ada di sekitarnya, sehingga reaksi yang terjadi antara zat penghasil pembakaran dengan oksigen itu akhirnya ketemu, apinya tetap terus menyala. Tapi kalau ditutup dengan botol, akhirnya oksigen tidak memenuhi tempat pembakaran itu. Tanpa oksigen api tidak akan menyala. Oke, Tanpa oksigen api tidak menyala. Oke, terima. Ada lagi mau beri saran? Kita silakan. Yang soal pembakaran yang sempurna sama pembakaran tidak sempurna itu, coba kalian kasih contoh pembakaran tidak sempurna dan sempurna dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kayak gimana? Oke, pembakaran sempurna dan tidak sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Jadi kalau yang tidak sempurna itu Yang lain dari Martinus. Yang lain. Ayo. Maksudnya yang jawab bukan Martinus saja, cuma lihat yang lain. Makanan tidak sempurna itu contohnya kehidupan sehari-hari itu kompor. Benar. Kompor itu minyak. Kita bisa lihat. Itu contoh pembakaran tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu dengan gas. Apa ini kompor? Gas. LPG. Jadi kalau pakai LPG itu sempurna. Iya. Kalau pakai kompor minyak tanah bisa sempurna. Yakin? Ayo, yakin dengan api juga sama aja. Oh, warna apinya? Warna. Maksudnya pembakaran kayu itu tidak ada yang Oh, yang sama. Oke. Ada lagi? Saran sudah saran. Silakan. Udah bisa terima? Oke. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, pembakaran sempurna itu adalah reaksi pembakaran yang terjadi ketika oksigen yang di sekitar tercukup, sehingga hasil reaksinya yang keluar adalah karbon dioksida serta uap air atau CO2 dan H2O, sehingga produk pembakaran itu tidak berbahaya. Pembakaran tidak sempurna itu adalah reaksi yang terjadi pada pembakaran ketika oksigen di sekitar pembakaran tidak mencukupi, sehingga zat hasil reaksi yang keluar adalah karbon monoksida atau O2 dan uap air H2O, sehingga produk pembakarannya akan berbahaya. Ya, itu kesimpulan dari kelompok kami. Oke, apa tuh? Sekarang semuanya sudah bahas hasilnya. Ibu bilang, ibu minta tolong semua berdiri. Semua berdiri. Kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking. Jadi jarak ya. Jaraknya gaya dulu, gaya konsentrasinya. Konsentrasi. Bisa? Bisa? Konsentrasi. Konsentrasinya dulu. Konsentrasi. Bisa ya? Oke. Sekarang Rena berkonsentrasi. Jadi kalau ibu bilang semakin cepat konsentrasi, gitu ya. Dari lambat sampai cepat baru ibu. Konsentrasi. Kepala.
Terlibat. Satu, dua, tiga. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Belakang. Tadi sudah diskusi, sudah mengambil kesimpulannya versus kelompoknya masing-masing. Lihat tujuan pembelajaran kita tadi, mengidentifikasi reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Tadi ada pertanyaannya, lihat. Terus menganalisis senyawa kimia dalam reaksi. Tadi ada karbon dioksida, karbon monoksida, H2O, 2 Jadi yang bisa bantu Ibu mengutarakan kesimpulan dari yang reaksi sempurna dan tidak sempurna siapa? Yang bisa bantu Ibu mengulang kembali yang sempurna dan tidak sempurna, silakan. Saya Silakan. ya kesimpulannya hari ini tuh senang sekali karena kita sudah praktek pembakaran dari pembakaran tidak sempurna, pembakaran sempurna dengan lilin tadi. Untuk pembakaran tidak sempurna itu ternyata yang saya dapat itu ternyata banyak sekali di sekitar kita reaksi pembakaran tidak sempurna karena banyak di sana sini ya menimbulkan polusi udara, banyak kita bakar sampah juga itu termasuk pembakaran tidak sempurna. Dan untuk pembakaran yang sempurna ternyata dia tidak mengeluarkan asap dan itu yang lebih baik untuk lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kesimpulannya itu seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau banyak asap, banyak yang hitam itu tidak sempurna. Kalau yang sempurna berarti tidak ada polusi udara. Bersih toh? Oke. Jadi seperti contoh, Nah, contoh ini. Reaksi yang ada asap motor. Terus tumpu api. Tadi ada yang singgung. Itu berarti tidak sempurna. Ya. Jadi kalau ada ya reaksi pembakaran adalah suatu proses oksidasi yang dilakukan secara cepat antara oksigen dan bahan bakar. Tadi kalian lakukan percobaan, harus ada korek kan? Ya. Ada karbit kan? Ya. Di sekitar kalian ada oksigen kan? Ya. Nah, gitu. Jadi harus melibatkan oksigen. Jadi kalau misalnya oksigen cukup, berarti pembakarannya sempurna. Itu wadah yang kalian gunakan itu bersih, tidak ada hitam-hitamnya. Yang membuat hitam adalah karbon monoksida, gitu ya. Terus yang berikutnya, ini ya, reaksi pembakaran sempurna ya, dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Kalau sempurna CO2, kalau tidak sempurnanya CO. Ya. Ini persamaan reaksinya. Nanti pembakaran metana tadi kita tidak metana ya, tapi CO2 ini sebagai contoh. Kemudian ya tadi. Ini ya. Jangan lupa. Nah, reaksi pembakaran sempurna terjadi ketika oksigen yang tersedia tercukupi sehingga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian, kalau dia tidak sempurna berarti oksigen yang diperlukan itu tidak cukup sehingga dia menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Gitu ya. Jadi sudah paham ya bagaimana reaksi kimianya tadi. Kemudian yang sempurna menghasilkan apa, yang tidak sempurna menghasilkan apa. Jadi kalau di sekitar kalian, yang kalau sempurna pasti menghasilkan CO2, kalau tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida. Kalau karbon monoksida bahaya tidak? Bahaya. Akan sampai berakibat hujan asap. Ya? Oke, sekian pembelajaran kita. Silakan isi refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Materinya tersampaikan dengan baik atau tidak? Tujuan pembelajaran yang tadi 2 itu tercapai atau tidak? Ibu punya penjelasan atau
cara mengajarnya bagaimana kalian tulis di situ. Apa yang harus Ibu perbaiki, apa yang harus Ibu tingkatkan, apa yang harus Ibu pertahankan, gitu ya. Dan juga dari bahan ajarnya, terus dari pemaparan materinya, silakan dilakukan refleksi. Gue beri waktu 5 menit. Ya, silakan direfleksikan. Dan Ya. kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kumpulkan depan ya. Diletakkan di sini. Biar kita selesai. Ayo kumpul. Tadi itu aja. Ayo, yang lain. Sudah? Sudah selesai? Oke. Dengan berakhirnya refleksi kalian, berakhir pula pertemuan kita di satu. Ya. Jadi nanti pertemuan lanjutan kita akan mulai dengan kuis dulu. Kuis mengecek kalian pahamnya sampai di mana. Tugas Ibu akan share di grup, kalian boleh kerjakan, terus kumpul secepat mungkin. 2 hari lah cukup, gitu ya? Paham ya? Karena tadi kita mulai dengan doa, mari kita semua berdiri. Berdiri, kita tunduk kepala sejenak untuk mensyukuri bahwa pelajaran kita sudah selesai. Oke, Ibu itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Selesai. Ya, terima kasih